Pagi hari ini kita masuk dalam bincang-bincang ya. Terima kasih buat hambanya yang sudah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Pendeta, siapa ini? Pendeta Daud. Salam. Ya, Iya, puji Tuhan. Tanggal puji tanggal 4 Maret Tuhan. dapat berkat dari Bogor. Jadi masuk sampai ke rumah, sampai gereja, berenang-berenang. Kapan itu, Pak? Yang peristiwa kemarin, Oh, 4 yang Maret. kemarin, yang kemarin ya, iya. Puji Tuhan. Jadi sekarang sudah seperti apa, Pak? Sudah aman, Pak? Sudah tertangani? Teman, ya Tuhan tolong atas doa dari PMD, semua kembali aman, normal. Berkat Tuhan Haleluya. mengalir, ya. Amin. Bukan karena PMD, Pak, karena Tuhan, Pak. Iya, Haleluya. doa tiap pagi kan doa kita, ya kan? Ya, ya. Amin, amin. Semua terjadi Puji kan karena Tuhan. doa kita. Iya, baik. Ya. Monggo lanjut. Iya. Ya, terima kasih Pak. Tuhan Yesus memberkati. Pak Ea, SS Sirait. Salam Pak Sirait. Apa Iya, kabar? Shalom sudah 14 tahun berdiri di Indonesia. Visinya itu memobilisasi gereja untuk misi, cara khusus untuk penginjilan. Dan fokus kepada suku yang terabaikan. Suku yang terabaikan ini adalah suatu suku yang belum mampu menjangkau sukunya sendiri tanpa bantuan dari suku yang sudah terjangkau. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Tuhan berkati Ibu. Ya, untuk pembicara ya, Pak Hans. Oke, kita sudah sama-sama dengar firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 18, ayat 1, dan seterusnya. Ya, Pak, dalam kisah 18 itu, ayat 1 dan seterusnya, bagaimana Paulus bersama dengan Aquila, Priscilla, mereka sama-sama bekerja, katanya bekerja sama dalam membuat tenda. Tentu nggak cuma membuat tenda, pasti dijual kan. Ya, menurut Bapak, melalui kisah ini, perikop ini, seorang hamba Tuhan bisa seperti Paulus untuk tetap melakukan bisnis, atau menurut Bapak tergantung panggilan, atau seperti apa, Pak? Makasih. Itu dulu, Pak. Silakan. Ya, untuk pembicara ya, Pak Hans. Oke, kita sudah sama-sama dengar firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 18, ayat 1, dan seterusnya. Ya, Pak, dalam kisah 18 itu, ayat 1 dan seterusnya, bagaimana Paulus bersama dengan Aquila, Priscilla, mereka sama-sama bekerja, katanya bekerja sama dalam membuat tenda. Tentu nggak cuma membuat tenda, pasti dijual kan. Ya, menurut Bapak, melalui kisah ini, perikop ini, seorang hamba Tuhan bisa seperti Paulus untuk tetap melakukan bisnis, atau menurut Bapak tergantung panggilan, atau seperti apa, Pak? Makasih. Itu dulu, Pak. Silakan. Terima kasih Pak Pendeta Miki. Ya, saya percaya bahwa setiap kita memiliki talenta, karunia yang diberi oleh Tuhan. Dan selagi motivasi kita benar itu untuk Tuhan, untuk pelayanan, saya pastikan bahwa tidak ada yang salah. Ya. Kalau sampai motivasi kita hanya untuk memperkaya diri, untuk membuat kita lebih enak hidupnya, mungkin itu yang salah. Ya, Paulus bisa memilih untuk tidak melayani kan, hidupnya udah enak, ya. Tetapi dia memilih melayani dan dia mau menghidupi pelayanannya dengan bekerja. Ya, saya rasa itu contoh yang baik. Ya. Nah, dalam konteks kita sekarang, yang mungkin kan ada yang berkata, ya jangan kerja seperti di awal tadi saya sampaikan. Ya, ya bekerja, pelayanan. Tetapi kembali apa yang saya katakan tadi bahwa ya Tuhan memberi kita karunia, talenta. Kalau kita nggak kembangin kan kita juga dituntut kembali sama Tuhan kan.
Ya, saya rasa itu sih Pak Miki ya, Pak Bekati. Baik, bagaimana Pak Meki? Iya, maksud saya seperti ini Pak Hans. Eh, kita kan sambil melayani, mungkin ada di antara kita yang sambil jual kue, ya, menjalankan usaha yang lain. Saya pribadi juga, sekalipun nggak sering, saya juga suka jual kursi gereja Pak, gitu ya. Sekalipun itu bukan punya saya hanya eh, bantu jualin, gitu ya. Paling tidak itu juga menopang pelayanan, begitu. Kalau kita lihat dalam 1 Korintus 18 ini, di situ dikatakan bahwa Paulus 1,5 tahun, 1 tahun 6 bulan ada di situ, kemudian pindah. Kira-kira menurut Bapak waktu dia keluar dari Korintus, dia masih nggak sebagai tukang tenda atau sudah selesai 1,5 tahun itu? Menurut Bapak? Makasih Pak. Alkitab tidak mencatat, jadi saya juga tidak tahu Pak Pendeta. Jadi ya kita yang real aja. Kalau Alkitab bilang begitu ya begitu. Kalau pindah terus nggak dicatat, masih terusin atau tidak, ya daripada saya salah menjawab, lebih baik saya tidak menjawab karena kita tidak tahu apa dia masih lanjut apa enggak ya. Ya, Kira-kira siap, begitu siap. Pak Pendeta. Oke. Jadi nggak masalah ya Pak ya. Sambil melayani, yang penting kita fokus pelayanan. Entah dia seorang gembala, entah dia seorang guru, entah dia seorang misionari, penginjil, nggak masalah ya. Sambil kalau ada istilahnya saya sampingan. Seperti itu Pak Hans. Saya setuju Pak Pendeta, ya. Karena saya juga melakukan ya untuk menghidupi kita dan juga pelayanan kita ya. Amin, amin. Ya, Ya, terima mungkin kasih. makasih Pak Hans, Tuhan berkati. Mungkin saya kasih masukan nih Iya. ke pengurus PMD. Ini ada Apa yang dikatakan misi ini tadi? Mungkin rekan-rekan yang lain yang hadir di tempat ini boleh menyampaikan apa kira-kira yang harus kita kerjakan sehingga kita betul-betul boleh menjadi berkat, dampak kepada bukan saja hanya intern kita, tetapi di luar kita boleh menikmati dan merasakan hadirnya peduli misi desa di Indonesia ini. Boleh kita berbagi Bapak Ibu, apa kira-kira yang harus kita kerjakan yang disebut dengan kata peduli dan misi. Ya. Desa sudah kita tahu lah bersama-sama. Baik, silakan Bapak Ibu. Boleh saya ikut nimbrung? Ya, silakan Pak Ibrahim, silakan. Ya, saya tertarik apa yang dipertanyakan oleh Pak Pendeta Miki Lumempo, sehingga saya bisa memahami yang saya tertinggal dari apa yang disampaikan oleh Pak Hans Flo mengenai Paulus yang hatinya ada di jemaat, sehingga apa yang harus dia lakukan supaya jemaat bertumbuh, jemaat maju, bahkan dia katakan bahwa sekalipun dia harus menderita, lebih baik masuk di sorga, tapi dia memilih masih hidup di dunia yang menderita ini demi kami. Jadi itu yang menurut saya landasan. Dia mencintai jiwa-jiwa dan dia harus melakukan banyak perjalanan, banyak menolong orang, dan dia melihat bahwa dunia usaha yang dia kuasai menjadi juga jembatan untuk menjangkau jiwa-jiwa dan melatih umat untuk bisa memenuhi kebutuhannya, tetapi juga bisa menjadi berkat. Sehingga dikala jemaat di Yerusalem mengalami kesulitan, sekalipun jemaat-jemaat ini atau jemaat yang susah bisa membantu. Sebab itu dikatakan dalam rumusan bahwa self-supporting missionary. Ini self-supporting missionary belajar dari Alkitab, dari Paulus. Bagaimana dia bisa bertemu dengan Priscilla Aquila, lalu kemudian dia mengajak
bagaimana untuk bisa mandiri. Priscilla dan Aquila ini adalah pengungsi ya. Mereka pengungsi karena mereka itu pendataan ya. Jadi bertemu dan akhirnya kita boleh melihat Priscilla dan Aquila bisa menjadi orang yang merubah Apolos dari orang yang pandai menggebu-gebu berdasarkan hanya yang dia tahu tentang bagaimana Yesus menurut Yohanes itu sebagai juru selamat ya, sehingga dia pergi kemana-mana, pergi ke Efesus untuk menyampaikan kebenaran dari perjanjian lama ini. Nah, kita bisa melihat dampak dari pelayanan yang self-supporting missionary. Jangan sampai jemaat dipolarisasi begitu, akhirnya bahwa kalau seandainya berusaha itu duniawi, padahal dia mempunyai visi dan kerinduan hatinya adalah untuk membangun jemaat. Nah, kita saat ini banyak kesulitan karena ada teologi yang lebih menekankan pembangunan fisik, tetapi tidak mengindahkan jiwa. Jadi ada persaingan di antara gereja-gereja, bahwa gereja yang diberkati Tuhan adalah gereja yang maju mewah, sekalipun tidak peduli tentang keadaan-keadaan di desa. Ya, kita peduli misi desa ini, kita berharap bahwa desa-desa tidak terkontaminasi dengan pergerakan-pergerakan kekristenan di kota yang mendatangkan kecemburuan bagi orang lain, agama-agama lain, tidak. Sehingga nuansa persaingan itu melekat juga pada kehidupan kekristenan. Nah, sedangkan kita tidak memperhatikan, tidak mau tahu, tidak mau peduli. Di kota saja tidak mau peduli saudaranya kota mengadakan kegiatan-kegiatan, contohnya mengadakan seminar yang harus mengeluarkan uang, contoh mengenai narkoba, mengenai apa, dan dia bikin acara, gerejanya ribuan jemaat, tapi acara yang mahal, pembicara yang mahal, yang datang 20 sampai 50 orang. Tetapi tetangga-tetangga gereja lain nggak diundang. Padahal persoalan kita sama, persoalan kebangsaan, persoalan masyarakat sama. Tetapi kita tidak peduli, apalagi mau peduli desa. Jadi kita ada di peduli misi desa ini, ada dua hal. Selain memberitakan, tapi bagaimana membangun jaringan penyadaran juga terhadap saudara kita di kota. Supaya mari kita bertumbuh bersama. Nah, itu caranya bagaimana membangun linkage. Saya berharap peduli misi desa yang mempunyai visi untuk membangun perekonomian, untuk bisa berbuat lebih banyak. Saya melihat orang ada gereja yang bantu masyarakat membagi sembako. Tetapi itu sifatnya setempat. Tetapi ada saudara kita dari Bunda Seci membantu begitu banyak hal yang sebenarnya kalau dibuat umat Kristen, saya harap PMD ini bisa menginisiasi untuk satu kegiatan bersama. Itu salah satunya adalah peduli misi desa, bikin apa ya, kita punya potensi di daerah-daerah yang bisa buat sesuatu. Ada begitu banyak kayu-kayu yang terbuang, ada begitu banyak tanaman-tanaman herbal itu. Kita negara yang obat-obatan itu ada 40 lebih. Boleh sharing. Ya, silakan Pak, silakan. Ya, jadi dari pertanyaan Pak Miki ini menjadi apa? Klise, tapi sekarang gereja saya lihat sudah mulai mengarah ke sana dengan pelayanan tent maker ya. Nah,
Paulus pembuatan tenda. Pagi Pak Hans, terima kasih untuk sharing firman-Nya. Jadi ya tadi yang boleh nggak kita berusaha. Kalau saya mungkin bisa share beberapa hal ya. Yang pertama bahwa mandat Alkitab sejak awal tuh sebelum ada ibadah, sebelum ada apa-apa itu, pada saat Tuhan menciptakan manusia kan mandatnya mengusahakan bumi ya, Taman Firdaus dan segala isinya. Nah, itu dalam pemahaman pengertian mandat kerja sebenarnya kan. Jauh sebelum ada gereja, ada ibadah. Jadi perintah utama manusia itu untuk mengelola bumi dan segala isinya. Dan mandat ini belum dicabut. Gitu. Yang kedua adalah bahwa Tuhan kita tuh bukan hanya Tuhan orang Kristen. Ya kan? Tuhan kita tuh Tuhan semesta alam. Segala makhluk. Ya kan? Yang menciptakan semuanya. Dan kita tahu bahwa dalam kehidupan kita di dunia ini bukan hanya soal spiritualitas atau kerohanian, tapi ada hukum, ada ekonomi, ya kan, ada politik dan sebagainya. Harusnya kita orang-orang yang bertuhan ya, bukan beragama, gitu kan. Orang yang bertuhan itu dapat memahami ini. Bahkan sekarang kan lagi banyak bicara tentang 7 spheres, 7 gunung, bahwa memang sebagai anak-anak Tuhan yang punya mandat perwakilan Tuhan untuk mengelola bumi dan segala isinya, harusnya gereja ini menguasai semua bidang itu. Tapi sekali lagi yang penting tujuannya jangan melenceng seperti yang tadi Pak Hans katakan. Kalau kita bisnis, usaha maju bukan hanya untuk memperkaya diri, ya akhirnya kata Tuhan kan kayak anak muda yang kaya itu, ya kalau engkau dicabut nyawanya hari ini, untuk siapa semuanya itu kalau hanya untuk pribadi. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa hendaklah kau kaya, tapi kaya untuk Tuhan, bukan kaya untuk hanya dirimu sendiri, karena semua kan akan ditinggalkan. Menurut saya itu kan hanya kepercayaan yang Tuhan beri ya. Dan nggak semua orang dipanggil sebagai gembala atau pendeta. Nggak semua orang juga dipanggil untuk menjadi bisnismen atau praktisi hukum. Tapi semua orang dipanggil untuk melayani. Dan saya sangat miris, kemarin kan saya pergi ke Kuala Lumpur ya, dengan 2 orang hamba Tuhan, yang satu gembala, yang satunya lagi ke Presiden Chapter Full Gospel. Gitu. Saya perhatikan selama 3 hari kami di sana, saya tuh kalau pagi bangun berdoa, ya kan. Saya ini notabene bukannya Presiden Chapter, bukannya gembala. Tiap pagi saya berdoa, jam 5 pagi kita bangun tidur, saya berdoa. Nah, terus saya renungan firman Tuhan. Tapi mereka itu tiap hari sampai pagi, kadang-kadang pagi-pagi, akan di bandara dimanapun juga, ngurusin bisnis terus gitu, hitung-hitung duit. Gitu. Kata saya ini, wah, iya ini orang udah terikat, kata saya ini. Jadi sebenarnya bukan posisi kita di mana kita berada, tapi di mana hati kita berada. Kemarin disinggung tuh sama Bu itu kan, Bu Intis. Kita tidak hanya dituntut untuk full time, tapi kita juga full heart, iya kan. Jadi saya perhatikan mereka setiap waktu, setiap saat, wah ngitungin bisnis, ngitungin ini, ngitungin ono gitu. Tapi kita yang bukan itu, saya berdoa, saya renungkan firman Tuhan. Ya miris juga dalam hati saya gitu kan. Nah hal inilah, dari pandangan ini kita bisa melihat bahwa memang panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang percaya, ya untuk mengelola dunia ini, bumi ini gitu. Dan saya pikir bukan hanya Paulus, hanya pengusaha tenda ya, tapi sebenarnya hamba Tuhan, anak Tuhan harus menjadi semua bidang bisa gitu loh. Iya kan? Merebut semua itu, hukum, politik. Bukan anak-anak Tuhan yang pegang, banyak penyimpangan. Ya mungkin anak Tuhan juga yang pegang, tapi juga menyeleweng juga kan. Menyalahgunakan. Saya pikir kalau kita merasakan ini panggilan Tuhan, tugas Tuhan bagi kita semua, gereja Tuhan maju di depan, menguasai semua bidang dan menjadi berkat gitu loh di semua bidang itu.
Nah, itu baru sesuai dengan kehendak Tuhan, sampai kemuliaan bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Jadi saya pikir begitu Pak Yeri, jadi semua harus kita lakukan tapi untuk Tuhan ya, bukan untuk diri kita sendiri. Kemarin saya bilang kegerakan-kegerakan gereja saat ini, ya kemarin tadi dari Pak Miki sebutkan, kemarin saya juga waktu pertemuan PMD menyampaikan ini, bahwa kerinduan saya adalah ke depan saudara kita yang tergabung di PMD, bukan hanya di PMD, semua gereja Tuhan. Gereja itu harus punya unit usaha, ya kan, seperti yang terjadi di Afrika. Karena apa? Udah nggak waktunya lagi jadi pendeta atau gereja proposal. Ya, mana-mana minta-minta dan sebagainya, ini nggak bagus juga kan di mata umum, di pandangan orang. Saya pikir kalau kita bisa beri ada kegerakan, bukan tangan di bawah tapi tangan di atas. Jadi kalau nanti kita adakan pelatihan atau usaha membangun setiap gereja punya unit usaha yang diusahakan mungkin sama jemaatnya atau sama pengerjanya, sehingga dia bisa menghidupi bukan hanya pelayanan sendiri, tapi dia bisa menjadi berkat bagi lingkungan, ya kan, bagi orang luar gitu loh. Nah, ini ideal sekali. Nah, saya pikir kalau gereja model begini, gak lama pekerjaan Tuhan selesai di bumi ini, ya kan. Ya, kita doakan terus ya visi misi ini. Jadi inilah yang sedang kita usahakan, bahwa memang kan uang itu, pekerjaan itu netral Pak, ya. Tergantung siapa. Tadi kalau orang jadi cinta uang ya dosa lah. Tapi kalau orang banyak uang, cari uang untuk pelayanan, untuk memberkati orang lain, justru itu yang Tuhan kehendaki. Gitu saja dari saya Pak Yeri. Makasih Pak Han, Tuhan berkati. Shalom. Baik, terima kasih hambanya Pak Irwan. Saya jadi teringat tadi dengan apa yang Bapak sampaikan tadi bersama dengan rekan-rekan di Malaysia ya. Mereka sibuk mengurusi uang dan lain sebagainya. Tapi mereka sebagai hamba Tuhan, apa mereka nggak menghitung jiwa juga begitu ya? Kalau hanya uang saja yang dihitung begitu. Enggak Pak Yeri, ini saya kemarin, kan saya tahu ya, karena itu teman dekat saya. Beliau seorang gembala dan memang udah banyak ada pesan dari orang tuanya almarhum itu bahwa dia harus jadi melayani dan bikin gereja, dan gereja itu tempatnya apa semua udah disediakan oleh orang tuanya. Jadi kadang-kadang gitu Pak, banyak orang jadi gembala, pendeta cuman formalitas. Sorry nih, bukan menghakimi ya. Yang penting minggu ibadah gitu. Maaf Pak Irwan, ini bukan menghakimi, tapi ini kan realita. Beda menghakimi dengan realita. Iya, maksudnya hanya formalitas. Karena saya seorang gembala, saya pendeta, ya tiap minggu melayani ibadah, ya udah. Setelah itu udah nggak inget Tuhan lagi, udah nggak inget jiwa-jiwa. Ya hidup semau-maunya aja gitu. Kan sayang ya kan, mendingan dipakai usaha bekerja tapi untuk menghidupi gereja atau jemaatnya. Itu jauh lebih baik. Pak Irwan. Yes. Pak Irwan. Ya Pak Miki. Ya, di sini nggak ada Pak. Kalau di PMD nggak ada yang seperti Bapak bilang. Aman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Pak Miki. Haleluya. Iya. Baik. Mungkin ada yang lain lagi, silakan. Ada yang mau menyampaikan? Pak Hairul, silakan Pak Hairul. Dari Sumatera. Baik. Ya, kita harus bisa menyimak dan apa yang disampaikan. Ya, terima kasih Pak. Ya, sedikit. Oh, silakan. Ya, memang masing-masing lah punya pandangan, pendapat, ya, dan kemauan dari setiap individu. Ya, kalau saya berpendapat ya, bahwa kita berangkat daripada Markus 16 itu kan,
untuk pergi memberitakan Injil kepada semua. Tetapi penginjilan pada zaman itu berbeda dengan penginjilan sekarang. Dulu pada zaman Paulus pergi bisa naik unta, bisa atau jalan kaki karena begitulah keadaannya. Tapi sekarang mau pergi tidak musimnya lagi naik unta, harus dengan transport yang memadai. Apakah itu menumpang dan lain sebagainya. Dan kalau udah menumpang, udah perlu dana. Kalau tidak ada dana, kita tidak dikasih menumpang. Jadi apa yang dikatakan di dalam apakah hamba Tuhan itu kurang afdol kalau ada bisnisnya atau kurang suci lah namanya dan sebagainya. Ini juga tergantung orangnya, bagaimana orang melakukan bisnis itu. Ada bisnis yang memang bisnis betul dan tidak menipu seperti yang lain. Soal menipu ini tidak boleh dikelompokkan bahwa udah hamba Tuhan pemberita Injil nggak menipu. Ada juga menipu. Tetapi kita tidak mengatakan semua itu menipu. Nah, begini, murid Tuhan Yesus itu terbagi dua bahagian. Pertama ada murid yang 12. Yang semula dia bekerja untuk diri, kemudian bekerja katakanlah menjadi full time. Murid Tuhan yang 70 orang. Itu setelah mereka memberitakan Injil pun bekerja. Saya kira ya apakah dia petani atau dan lain pekerjaannya. Itu murid juga. Jadi dengan demikian saya berpikir seorang hamba Tuhan itu ada yang full time. Jangan menganggap yang tidak full time tidak afdol. Nah, jadi ada hamba Tuhan itu yang bekerja. Kenapa dia bekerja? Situasi hidup. Karena memang tidak semua hamba Tuhan itu disertai dengan modal di dalam beritakan Injil atau membuka jemaat. Ada hamba Tuhan itu banyak tidak disertai modal, tetapi semangatnya. Dan mereka berjuang. Dan sampai dia berkeluarga, punya anak, belum ada penghasilan. Jemaat masih tidak begitu mampu. Daripada konyol, dia harus bekerja. Apakah itu menjadi tukang pangkas atau menjadi apa sajalah yang boleh dikatakan tidak membuat malu begitu. Daripada tidak makan, orang akan katakan duanya hebat selangit sampai menangis-nangis. Tapi baju koyaknya tidak bisa diganti. Jadi dalam hal ini kita tidak boleh ada sebagian orang tidak boleh harus memandang itu salah ya. Karena situasi kehidupan seperti itu, dia harus melakukan itu. Bapak mungkin sudah ada melihat dan saya melihat sendiri bagaimana orang di desa itu. Untuk makan aja susah. Baik. Tapi semangatnya membedakan ini. Ya. Nah, sedikit lagi Pak. Saya tahu ini panjang memang. Kalau ditentukan panjang ini memang. Jadi orang-orang orang yang bermodal dalam memulai pekerjaan, dia menganggap lebih hebat, lebih suci karena tidak bekerja lain. Tapi memang sudah ada modalnya kok. Ya kan? Jadi kalau tidak ada modal, apa semangat itu dikubur? Tidak pergi. Nah, itu maksud saya. Jadi pandangan saya tidak menyalahi kalau dia bekerja yang lain sepanjang dia tidak akan tipu-tipuan. Itu aja menurut saya. Ya. Supaya bisa lancar Injil itu. Terima kasih Pak. Pak, terima kasih Pak Hairul. Tuhan berkati. Ya silakan Pak Ketua mungkin mau menanggapi silakan atau ada yang mau disampaikan. Silakan Pak Ketua. Ya terima kasih hambanya Pak Pendeta Yeri Oram.
Puji Tuhan, terima kasih hambanya Pak Pendeta Hans dari Toraja. Puji Tuhan. Sama-sama Pak Ketua. Sharing tadi sudah kita dengarkan bagaimana memang temanya saya yang kasih itu peduli kasih, peduli misi dan peduli kasih. Karena beliau kan memang pelaku ya, jadi ya tentu kita referensi tema itu sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan dan apa yang akan dikerjakan. Nah itu bagian daripada program, merupakan program PMD, makanya sekarang lagi kita lengkapi profil dari PMD dengan mohon ini juga informasi penting bagi Bapak Ibu semua mengisi Google Form supaya pemetaan semua kita yang ada di PMD ini yang sudah ada di dalam, dan nanti akan banyak lagi yang ikut dari luar. Target kita tahun ini PMD ada 1.000 anggota atau pengurus di seluruh Indonesia minimal 1.000 anggota. Nah ini kan kita mesti kerjasama ini supaya ketika sudah jelas petanya, maksudnya petanya itu gini. Pertama, lokasi kita masing-masing ada di mana. Lalu, apa yang sudah dikerjakan, sumber daya apa yang ada di sekitarnya, potensi-potensi apa yang ada melalui hamba Tuhan tersebut atau melalui pelayanannya dan atau jemaatnya juga, dan sumber daya alam atau sumber daya manusia, potensi-potensi di setiap lingkungan atau daerah tersebut gitu. Sampai ke luar negeri, ya mudah-mudahan Tuhan tolong kita bisa sampai go internasional, tapi paling tidak kita Indonesia dulu bicara. Nah itu salah satu hal yang penting Bapak Ibu. Saya tadi pagi juga dari kemarin juga sudah komunikasi terus intens dengan Pak Sregar yang mengerjakan medsos kita, termasuk nanti lagi proses pembuatan profil kita. Lalu memang dari sononya misi dari PMD ini kan holistik ya, jadi secara menyeluruh gitu, baik secara rohani maupun secara jasmani. Nah kalau kita bukan referensi ya, maksudnya kita melihatlah teman-teman di saudara kita sepupu ya, kan mereka punya Dewan Kesejahteraan Masjid kalau nggak salah, DKM. Itu kan kalau nggak salah itu sekarang masih atau sudah ganti, itu ketuanya Pak Yusuf Kala, Pak JK. Nah, mereka sebetulnya mirip-mirip, misinya itu holistik juga gitu. Bagaimana supaya ada pemberdayaan, peningkatan, optimalisasi sumber daya alam dan sumber daya manusia dari setiap yang mereka punya gitu. Nah, itu kan salah satu hal yang perlu juga sangat kita dambakan dan bisa kita kerjakan masing-masing. Bahwa pelayanan holistik itu kalau kita melihat, ya tadi kan Pak Irwan, ya saya juga agak tersentak tadi. Oh iya benar, Pak, beliau tadi mengingatkan sebelum ada ibadah, sebelum ada pengenalan akan Tuhan lebih jauh, mandat utama pertama yang diberikan oleh Tuhan itu kan menguasai bumi, mengusahakan, ya kan, apalagi kalau setelah jatuh dalam dosa manusia itu kan ya harus berpeluh, harus berusaha gitu. Nah prinsip-prinsip itu sebetulnya memang itu menjadi tugas tanggung jawab sepenuhnya dari kita. Nah mengenai panggilan itu ada yang full timer, ada yang part time. Sebetulnya sama aja, cuman istilah-istilah aja mungkin, atau mungkin praktek-prakteknya ada yang sepenuhnya melayani, ya tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan atau usaha-usaha yang lain. Tapi prinsipnya kan melayani itu kan ya usaha juga, bekerja juga, sebagaimana yang ya sekalipun memang itu debatable ya, yang Yesus sampaikan di Yohanes 15 ayat 1, akulah pokok anggur, Bapakkulah pengusahanya gitu. Nah itu kan bisa kita melihat bahwa prinsip usaha itu kan dari sononya gitu, dari Tuhan kita gitu. Nah, itu sudah talent atau bakat yang Tuhan turunkan kepada kita, bahwa baik itu sebagai full timer di pelayanan maupun sebagai
ada usaha, ada pelayanan juga gitu, ada gembala atau misi gitu. Tapi terus terang begini, kadang dilematis ya, jujur aja ini kita belak-belakan aja, ini kan kita semua hamba Tuhan. Ya sekarang pun ada kasus yang lagi lagi on ini, ada eh, seorang hamba Tuhan atau ketua sinode yang dilaporkan kalau nggak salah di Barreskrim ya. Nah hal seperti ini kan sebetulnya kita miris ya. Kenapa praktek-praktek yang nyatanya memang banyak, ya bukan satu dua orang, ya bahwa banyak orang yang menyelewengkan tugasnya, menyelewengkan uang, ya mungkin karena terpaksa atau mungkin karena tergoda gitu. Tapi kalau yang saya sebutkan tadi mungkin tergoda, karena kalau dari sisi keuangan beliau, saya tahu, saya juga kenal beliau, itu istilahnya nggak kurang-kurang lah gitu, masalah dana gitu. Tapi itu lepas dari nanti bagaimana ujungnya, tapi di mana-mana kita melihat di banyak gereja bahwa ya motivasi-motivasi orang melayani pun udah ada beberapa yang saya lihat, termasuk ke saya tuh, kadang-kadang dari kemarin-kemarin tuh bisa 2 kali 3 kali sehari telepon WA minta ini, mau bangun ini, mau perlu gereja perlu kursi dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya sih nggak ada yang salah tentang itu, tapi maksudnya ya ayolah gitu, minimal bahasanya itu atau motivasinya lebih tepat gitu, lebih benar gitu. Misalnya ya mohon doa Pak, begini kita ada program seperti ini, kira-kira ada arahan kah atau ada masukan kah atau ada Bapak bisa tahu bagaimana caranya atau bagaimana solusinya, misalnya gitu-gitu. Tapi ini kan kadang-kadang tanda kutip ya, jadi kayak memaksa gitu, memaksa kita untuk bantu gitu. Sebetulnya memang ya semua kita mau berbuat peduli, kata peduli ini, peduli misi desa ini kan. Tapi kan ya terus terang tangan kita itu masih terbatas lah. Ya, dana kita pun masih terbatas kalau sekarang. Nanti ke depan mudah-mudahan Tuhan tolong kita akan banyak kerjakan banyak hal kepada banyak orang gitu, kepada banyak hamba Tuhan. Tapi paling tidak maksud saya gini, bahwa orang yang full timer pun ya ada juga yang full timer pelayanan pun ada juga yang memang nggak benar gitu. Ada juga yang memang ya ada usaha pun dilakukan tidak benar juga. Ada juga seperti itu. Jadi prinsipnya adalah mau kita full timer, mau kita ada usaha atau pekerjaan yang lain, menurut saya selama itu didasari dengan kebenaran, ya lanjut aja gitu. Memang kita misi daripada pelayanan kita lewat PMD ini adalah memang konsepnya tidak full timer, tapi kita bekerja sama dengan semua pihak, baik yang full timer pelayanan maupun yang tidak gitu.